Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pertemuan ke-7 dari mata kuliah metode numerik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai implementasi biseksi yang kali ini akan kita implementasikan dengan pemrograman Visual Basic di VBA Excel. Baik, kita mulai. Sebelum kita mempelajari bagaimana implementasinya, kita remind kembali ya. Kita ingat lagi tentang algoritma biseksi. Yang pertama adalah kita tentukan batas bawah dan batas atas, di mana harus memenuhi fxl dikali fx kurang dari 0. Setelah itu, langkah pertama dari masing-masing iterasinya, kita akan menghitung XR, di mana XR sama dengan XL plus XU dibagi dengan 2. Nah, setelah mendapatkan XR, kita akan melakukan pengujian ya. Jadi ada 3 kondisi tergantung dari hasil pengujiannya. Yang pertama adalah fxr kali fxl. Ini adalah pengujiannya. Kalau kurang dari 0, maka XU akan diganti dengan XR. Kemudian kembali ke langkah 2. Jadi dilakukan iterasi lagi, di looping. Kalau lebih dari 0, maka yang diganti dengan XR adalah XL. Kembali ke langkah 2. Dan jika sudah sama dengan 0, maka akan berhenti. Jadi tidak dilanjutkan looping lagi, perhitungan berhenti, dan ditemukan akar persamaannya sama dengan XR. Hal ini terjadi karena fxr sudah sama dengan 0, ya, sehingga fxr dikali fxl sama dengan 0, sudah ditemukan akar persamaannya, yaitu XR dari perhitungan terakhir. Nah, baik, ini adalah algoritmanya. Kemudian kita lanjutkan, ya. Sebelumnya, kita lihat di sini dari algoritma ini, algoritma akan terus diulang, di looping terus-terusan, iterasi akan terus ditambahkan, sampai bertemu dengan sebuah stopping condition, yaitu fxr dikali fxl sama dengan 0. Maka tidak dilanjutkan iterasi, perulangan berhenti, dan akan keluar. Ya, program akan berhenti, keluar dari iterasi. Nah, ini adalah satu stopping condition dari metode biseksi. Nah, ini jadi kita sudah menemukan penyelesaian mutlak ya, penyelesaian yang sebenarnya. Namun di dalam implementasi kita juga boleh menentukan stopping condition yang lain ya. Di antaranya adalah yang ada di slide berikut. Nah, ini. Jadi selain tadi yang sudah ditambahkan di atas, kita juga boleh menambahkan stopping condition yang lain, yaitu ketika sudah mencapai error minimum. Artinya belum mendapatkan hasil yang sebenarnya, tapi sudah mendapatkan error minimum yang ditentukan. Di sini errornya dihitung dengan ini mutlak atau absolut XR baru dikurangi XR lama per XR baru dikali 100%. Kalau kita lihat dari rumusnya, jadi sebenarnya nilai error di sini itu lebih pada untuk menghitung seberapa besar perubahan dari XR yang lama dengan XR yang baru. Jadi kalau sudah nanti perubahannya itu sudah sangat kecil, artinya perubahan XR-nya itu sudah tidak terlalu signifikan, sudah di bawah toleransi yang kita tentukan, maka iterasi bisa dihentikan. Nah, kemudian yang kedua ada iterasi maksimum. Jadi misalnya sampai iterasi kesekian belum didapatkan penyelesaian yang sebenarnya, belum didapatkan error minimumnya belum dapat dicapai, maka kita juga boleh menghentikan komputasi atau perhitungan atau iterasi dengan iterasi maksimum. Jadi misalnya jika sampai iterasi ke 100 belum didapatkan hasilnya, dan juga belum mencapai error minimumnya, maka mau kita hentikan. Nah, itu kita juga bisa menambahkan stopping condition iterasi maksimum. Meskipun stopping condition iterasi maksimum ini jarang digunakan, yang lebih umum digunakan adalah error minimum. Ini biasanya lebih digunakan ketika kita melakukan pengujian sebuah algoritma. Jadi ada 2 algoritma, sama-sama kita running, dan sama-sama kita hentikan di iterasi ke 1000 misalnya, kemudian kita lihat pada iterasi ke 1000 itu algoritma yang mana yang bisa memberikan hasil lebih baik. Nah, jadi biasanya lebih pada pengujian. Nah, baik ya, kemudian kita lanjutkan dari algoritma tadi. Ini adalah
flowchart yang sudah juga kita pelajari sebelumnya ya. Di sini ada sebuah perulangan. Nah, di sini kalau kita lihat itu dilakukan perulangannya ketika kondisinya itu false. Ini agak salah ya. Ini seharusnya naik ke sini. Ketika kondisinya false maka malah diulang. Jadi ketika false, oh ya, agak membingungkan ini ya. Di sini ya, ini. Ketika false maka akan diulang. Jadi kalau seperti ini maka yang perulangannya adalah do exit ya, do exit. Kalau sudah true maka keluar. Tapi nanti akan saya rubah sedikit menjadi do while. Tapi nanti sekarang kita lihat dulu dari flowchart ini, kita lihat pseudocode-nya. Ini adalah pseudocode-nya ya, seperti yang sudah kita pelajari kemarin. Bisa nanti videonya mungkin bisa di-pause supaya bisa membaca pseudocode-nya lebih lama ya. Jadi ada input di sini adalah inputnya adalah XL batas bawah, XU batas atas, ES ini adalah error minimum ya, error minimum yang diinginkan, iterasi maksimum, kemudian nanti ada XR, di sini ada iterasi, ada EA. XR ini bukan dimasukkan ya, tapi ada di sini. XR itu adalah hasil perhitungan akarnya, iterasi untuk menyimpan kita sudah sampai iterasi yang keberapa. EA ini adalah untuk menghitung error di tiap iterasi. Jadi pada iterasi ini errornya berapa, error berapa. Untuk dicek apakah nanti sudah lebih kecil daripada error minimum. Nah, jadi yang pertama kita set iterasinya sama dengan 0. Jadi sebelum melakukan perhitungan apa-apa, iterasinya kita masukkan dulu 0. Kemudian ini yang biru-biru ini untuk menghitung fungsi ya, nilai fungsi. Nanti boleh kita di VB bisa kita minimalisir, bisa kita hapus nanti. Kemudian do mulai perulangan. Jadi di sini ada XR old sama dengan XR. Ini adalah sebuah variabel yang kita bikin untuk menyimpan XR di perhitungan yang lama. Di perhitungan yang lama. Karena apa? Di sini nanti XR ini tidak boleh langsung hilang. XR yang lama tidak boleh langsung dihapus begitu saja, tapi akan kita gunakan di perhitungan ini error. Nah, error sama dengan XR baru dikurangi XR lama dibagi XR baru. Jadi supaya XR yang lama itu tidak hilang, terhapus, kita simpan dulu di sebuah variabel yang bernama XR old. Kalau ini tidak ada dan langsung masuk ke kode yang di bawah ini, maka yang ketika kita menghitung XR yang baru, nilai yang lama akan otomatis terhapus ke tumpuan atau diganti dengan hasil perhitungan XR yang baru. Nah, langsung hilang. Jadi kalau variabel udah nilai, diisi lagi yang lama langsung dihapus, diganti dengan yang baru. Jadi supaya hasil perhitungan yang lama tidak terhapus, di sini kita masukkan XR old sama dengan XR untuk menyimpan hasil XR di perhitungan yang sebelumnya. Nah, kemudian lanjutkan di sini, iter sama dengan iter plus 1. Setiap kali kita selesai menghitung XR yang baru, nilai iterasi kita perbarui ya, jadi 1, kemudian iterasi selanjutnya 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian kita akan menghitung errornya dengan rumus yang tadi. Nah, tapi kalau kita lihat di sini ada pengujian, ini untuk apa? Kalau kita lihat di sini ini ada dibagi dengan XR. Kita tahu bahwa pembagian itu tidak boleh dengan 0. Kalau dengan 0 tidak dapat dibagi nanti akan menyebabkan programnya menjadi error, perhitungannya menjadi error. Karena itu perhitungan ini hanya boleh dieksekusi ketika pembaginya tidak sama dengan 0. Karena itu kita tetapkan kondisi if XR tidak sama dengan 0, baru perhitungan ini akan dieksekusi atau dilakukan. Nah, baik, kita sudah menghitung XR, kita sudah memperbarui nilai iterasi, kita sudah menghitung error, sekarang kita masuk pada langkah kedua dari algoritmanya, yaitu kita melakukan pengujian FXL dikali dengan FXR. Nah, kita lihat di sini, kita membuat sebuah variabel yang bernama tes, yaitu untuk menyimpan hasil perhitungan FXL dikali dengan FXR. Jika tes kurang dari 0, maka U diganti dengan XR, else if. Jika tes lebih besar dari 0, maka XL-nya yang diganti, else sisanya, yaitu tes sama dengan 0, maka berhenti, maka kita set errornya sama dengan 0, langsung di-nolkan errornya. Jadi nanti akan langsung bisa ketika langsung dievaluasi di sini, apakah error sudah kurang dari error minimum, nah bisa langsung berhenti. Nah, ini untuk evaluasi looping-nya akan kalau ini terpenuhi, maka akan
terus berjalan ya. Kalau terpenuhi akan keluar, yaitu ketika error sudah kurang dari error minimum atau iterasi sudah lebih besar sama dengan iterasi maksimum akan keluar. Kalau ini belum terpenuhi, maka akan terus dijalankan. Kalau ini sudah terpenuhi salah satu saja, maka akan keluar. End-do ini untuk menutup di sini, menutup perulangannya. Kemudian bisection diambil nilainya adalah dari perhitungan XR yang terakhir, and bisect ini untuk menutup function yang di atas. Baik, dari sini silahkan diulang-ulang lagi penjelasan di video ini kalau belum dapat dipahami. Selanjutnya kita akan pindah ke implementasi di VBA Excel. Kita pindah ke Excel. Baik, di sini sudah tampak ya di sini ada sebuah, ini mungkin saya hapus dulu. Oh, ini untuk nanti saya simpan. Ada 3 kolom. Yang pertama adalah kolom untuk menampilkan iterasi, yang kedua adalah kolom untuk menampilkan akar persamaan, dan yang ketiga adalah kolom untuk menampilkan hasil error. Nah, ini nanti akan saya tampilkan hasilnya di sini. Sekarang kita pindah ke VBA Excel-nya. Nah, baik, saya sudah di sini. Kebetulan ini tadi sudah saya tambahkan modul. Kalau mungkin belum, ya langkah awalnya berarti nanti harus insert di sini ya, modul. Nah, akan muncul seperti ini, tapi ini sudah saya tambahkan. Jadi yang pertama kali saya lakukan adalah saya akan mengetikkan, meng-create ya, atau mengetikkan fungsi yang akan kita selesaikan. Function fx, inputnya adalah fx. Saya menggunakan fungsi yang seperti di contoh kemarin, ya, yang kita selesaikan di contoh kemarin, yaitu ef sama dengan e pangkat min x. Nah, ini yang sudah kita selesaikan di contoh sebelumnya. Nah, ini. Nah, kemudian sekarang kita masukkan kode untuk biseksinya, ya, sub bisection. Kita kasih nama bisection, boleh kasih nama biseksi atau yang lainnya juga bebas ya. Nah, baik. Di sini kalau kita lihat ada function, ada sub. Apakah perbedaannya? Kalau function itu ketika program dijalankan, dia tidak langsung dieksekusi, tapi fungsinya harus dipanggil dulu untuk dijalankan. Jadi meskipun kita klik, kita jalankan, tidak langsung muncul, fungsinya tidak langsung dijalankan, kecuali kita panggil. Seperti kemarin, sama dengan F, baru dia akan dipanggil. Jadi fungsi ini perlu dipanggil. Tapi kalau sub, itu begitu kita jalankan programnya tanpa dipanggil dia akan langsung otomatis dieksekusi. Program itu akan langsung perhitungannya akan dilakukan. Yang semua kode yang di dalam sub ini. Saya ketikkan ya. Yang pertama kita harus masukkan nilai XL. Ya, kita masukkan seperti yang kemarin saja persis supaya bisa kita lihat perbandingannya ya. Kemudian XU-nya saya masukkan 3. Kemudian saya masukkan misalnya iterasi maksimumnya saya set 100, kemudian error minimumnya saya ingin 0,01, jadi 1%. Kemudian yang pertama kita harus set iterasinya sama dengan 0 ya, di paling pertama. Nah, baik. Kemudian kita akan masuk ke perulangannya ya, kodenya do while. Tadi kalau do exit saya ganti do while. Kalau do while itu maka dia akan dieksekusi selama kondisinya terpenuhi. Jadi ini akan terus dilakukan ketika errornya kita beri nama EA. Ketika EA itu masih lebih besar dari error minimum yang kita set di sini sama dengan 0,01 dan selain itu iterasinya lebih kecil sama dengan dari iterasi maksimum. Jadi selama dua-duanya terpenuhi akan terus dilakukan perulangan. Kalau satu saja sudah tidak dipenuhi maka akan keluar. Apakah yang tercapai dulu itu errornya sudah lebih kecil dari error minimum atau iterasinya lebih besar dari iterasi maksimum. Salah satu sudah tidak terpenuhi maka perulangannya akan berhenti. Nah, yang pertama kita akan simpan dulu seperti di pseudocode tadi, nilai XR yang lama kita simpan di variabel XR old.
Kemudian kita lakukan perhitungan XR, yaitu XL plus XU dibagi dengan 2. Kemudian kalau sudah menghitung XR, iterasi akan kita perbarui ya, sama dengan iterasi sama dengan I plus 0. Jadi tadi masih 0, sudah hitung XR yang pertama, iterasinya menjadi sama dengan 1. Nah, kemudian akan kita lakukan hitung error, seperti yang ada di sudoku tadi, akan kita lakukan pengujian dulu. If XR tidak sama dengan 0, ini adalah notasi tidak sama dengan 0 ya. Then, kita hitung errornya dengan rumus, saya majukan sedikit. EA, error, sama dengan absolut dari XR baru dikurangi XR lama dibagi dengan XR dikali dengan 100. Nah, ada if, kita tutup dengan and if. And if. Nah, supaya rapi kita luruskan di sini. Nah, and if. Nah, kemudian kita lakukan tes, kita bikin tes seperti yang tadi ya. Tes itu adalah F XR dikali dengan F XL. Nah, setelah kita dapatkan variabel tes, kita lakukan pengujian 3 kondisi. If tes kurang dari 0, ya, then yang pertama kita lakukan adalah, kalau ini terpenuhi, yang pertama itu XU diganti dengan XR. Nah, kalau kondisi yang kedua, masih else if ya, else if tes itu lebih besar dari 0, then kemudian XL-nya yang diganti dengan XR. Kondisi yang terakhir ya, terakhir else berarti tes sama dengan 0, maka seperti yang ada di sudoku tadi, errornya akan langsung kita set menjadi 0. Nah, terakhir kita harus tutup if-nya dengan and if. Nah, baik. Ini secara algoritma selesai, perhitungannya sudah, jadi satu iterasi itu isinya adalah menghitung XR, memperbarui I-nya untuk melacak kita sudah di iterasi keberapa, untuk mencatat ya. Kita sudah hitung errornya dan kita sudah melakukan pengujiannya. Nah, selanjutnya adalah untuk menampilkan. Jadi kita ingin hasil perhitungan kita di setiap iterasi itu kita tampilkan. Nah, jadi bisa kita tampilkan. Jadi di kolom yang sudah kita bikin tadi. Nah, untuk menampilkannya, saya ketikkan kode berikut. Cells 3 plus I, 2 sama dengan I. Ya, ini maksudnya, tadi kita lihat ya, di kolom yang pertama itu tadi saya isinya dengan I. Jadi kita menampilkan, kita sudah ke iterasi keberapa. Kemudian tadi di kolom yang kedua itu tadi saya ingin menampilkan, mohon maaf, mungkin saya jelaskan yang ini dulu. Jadi ini maksudnya cells 3 plus I sama dengan 2. Yang pertama ini baris, ada error ya, baik. Yang pertama ini adalah baris, yang di sini adalah kolom. Berarti ini kalau I-nya sama dengan 1, tadi berarti ini ada maksudnya 4 ya. 3 plus I, berarti iterasi hasil perhitungan iterasi yang pertama kita tampilkan di baris keempat kolom kedua, kita isi I. Kemudian di baris yang sama 3 plus I-nya masih 1, kolom ketiga kita isi dengan hasil perhitungan XR. Kemudian di baris yang sama 3 plus I, 4, mohon maaf, 4, kita isi dengan error. Nah, ini jadi iterasi yang pertama. Kalau I-nya 1, semuanya ditampilkan di sini di baris keempat ya. Kalau pada iterasi yang kedua, I-nya sudah jadi 2, maka 3 plus 2 akan ditampilkan di baris yang kelima. Pada iterasi yang ketiga, I-nya sama dengan 3 ditampilkan di baris yang keenam, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini untuk kolomnya. Nah, program ini sudah selesai ya, tapi kalau dari sudoku tadi kita sudah berhasil menerjemahkannya ke dalam kita implementasikan ke dalam bahasa pemrograman VB. Nah, tapi kalau ini dijalankan itu akan terjadi error. Nah, di antara errornya itu akan terjadi error. Kenapa? Karena coba di sini ada perintah while EA kurang lebih besar dari EMIN. Sementara
di sebelumnya ini tidak ada informasi berapakah nilai EA. EA baru dihitung di sini. Nah, jadi pada iterasi pertama program akan tidak bisa dijalankan. Karena ini baru dihitung di iterasi pertama. Sedangkan pada paling awal di iterasi I sama dengan 0 ini, ketika I sama dengan 0, nilai EA belum ada. Jadi akan program tidak bisa dijalankan, akan ada EA, ada sebuah variabel yang digunakan, tapi dia belum ada nilainya. Nah, padahal perhitungannya masih ada di bawah sini, sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut, di bawah ini saya ketikkan sebuah nilai EA, supaya dapat jadi ini bukan bagian dari algoritmanya ya, tapi ini kita lakukan supaya program ini dapat dijalankan. Saya isi nilai yang maksimumnya 100, jadi supaya dipastikan EMU-nya kan 0,01, jadi kita pakai 100 nilai error maksimum ya. Jadi supaya ini dapat dijalankan di iterasi yang paling awal ketika I masih sama dengan 0. Nah, selain itu di sini juga ada kebingungan nanti. XR old sama dengan XR. Padahal di iterasi yang paling awal, yaitu ketika I sama dengan 0, XR juga belum dihitung. XR baru dihitung di sini. Nah, program pun akan tidak dapat dijalankan. Jadi untuk itu kita definisikan dulu sebuah nilai XR, ini bukan bagian dari algoritmanya, tapi ini kita lakukan supaya program dapat dijalankan. Saya masukkan saja nilainya, misalnya saya isi dengan 0. Nah, jadi ini baru ini cuma tambahan supaya programnya dapat dijalankan. Sekarang akan kita lakukan ini, kita klik segitiga di atas untuk merun programnya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau semua kode yang di dalam sub ini, begitu ini di run, akan langsung dipanggil atau dijalankan. Kita klik. Oh, mohon maaf, ada error, do without loop. Nah, mohon maaf, ini ternyata kita lupa menutup do yang di sini. Belum ada tutupnya, kita reset. Yang di sini kita tutup ya. Oh, di sini, nutupnya di sini. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, setiap ada if, kita tutup dengan if, ada do, kita tutup dengan do. Nah, kalau di VB itu do-nya sama dengan loop. Mohon maaf, keliru. Do-nya sama dengan loop. Nah, jadi ini kita ke di sini, bukan di sini. Karena sel ini pun masih dalam bagian dari perulangan. Jadi semua yang diupdate dari do hingga loop ini masuk ke dalam perulangan. Kalau diketikkan di sini, maka dia tidak masuk ke dalam perulangan. Baik, kita reset lagi, kita jalankan. Nah, sepertinya sudah jalan. Ya, sepertinya masih ada kesalahan di sini. Nah, ini saya lupa. Tadi I sama dengan I plus 0, jadi tidak terbarui ya. Kalau seperti ini, maka iterasinya nggak diperbarui. Terus sama dengan 1, selanjutnya 1 plus 0, 1, dan seterusnya lupa. Ini tadi maunya plus 1, tapi keliru plus 0. Baik, kita coba reset lagi, kita jalankan. Ya, mohon maaf, barusan saya jalankan, ternyata masih ada error. Ternyata setelah saya periksa, di sini ada salah ya. Ini sangat sensitif. Nah, di sini coba dilihat ini tes, T-nya ada 2, tapi yang diperiksa di sini T-nya ada 1. Sehingga kalau seperti ini, maka dianggap variabel yang berbeda. Jadi ini harus kita samakan. Kalau ini T-nya 1, maka di sini T-nya 1 juga. Nah, semoga bisa dijalankan. Nah, sepertinya sudah jalan. Saya pause dulu, saya stop, share, kita pindah ke Excel-nya. Nah, ini adalah hasil dari running program kita tadi. Nah, jadi di sini ada iterasinya, ternyata berhenti pada iterasi ke-17. Kemudian di sini adalah XR-nya, ternyata XR-nya di iterasi ke-17 itu adalah 0,5671, seterusnya dengan nilai error-nya adalah 0,005, berarti 0,5%. Yang 0, kita tadi set error minimumnya itu 1%. Akan berhenti ketika sudah di bawah 1%. Nah, kebetulan di sini adalah sudah 0,5%, jadi berhenti. Nah, kemudian jadi ini saya tambahkan mungkin sebagai tambahan yaitu fxr. Kita lihat berapakah nilai f dari xr hasil perhitungannya ya. Dan kita copy. Nah,
Jadi pada iterasi ke-17 nilai fxr-nya sudah sangat kecil. Dengan xr sekian, itu fxr-nya sudah sangat mendekati 0 ya. Ini kalau kita baca ya min 0,0000040, jadi sudah sangat kecil. Kalau ini kita gambarkan dengan ini line chart. Nah, jadi kita lihat ya. Jadi di sini di iterasi 1 sekian fxr-nya, iterasi kedua sekian, dan terus turun hingga sampai iterasi sudah 9 ini sudah sangat mendekati 0, dan 17 juga sudah sangat mendekati 0 fxr-nya. Nah, baik. Saya kembali ke kodenya. Ini adalah pembahasan kita untuk hari ini ya, mengenai bagaimana implementasi metode biseksi di VBA Excel. Nah, ini adalah kodenya. Silakan untuk selanjutnya kode ini dicoba diketikkan masing-masing ya, dicoba untuk menyelesaikan permasalahan akar persamaan dari fungsi. Kalau fungsi yang ingin dirubah, berarti ingin diganti menyelesaikan fungsi yang lain, tinggal diketikkan di sini, di bagian definisi fungsi yang akan diselesaikan. Nah, kemudian demikian ini kodenya, silakan dicoba masing-masing. Semoga cukup membantu untuk memahami bagaimana implementasi metode biseksi di VBA Excel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.